Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang dia, tergila-gila padamu. Jadi, ini siapa yang suka banget sama kamu sampai nggak bisa berhenti mikirin dirimu. Jadi kita bakal lihat energi kamu dulu ya. Setiap orang yang klik video ini berarti pesannya untuk diri kamu. Jadi aku mengusahakan setiap readingan yang aku buat ada pesan yang bermakna untuk dirimu. Jadi untuk kalian yang baru channel aku, hai. Gimana caranya fokus sama energi kamu sendiri, fokus sama diri kamu sendiri, belajar untuk bisa um, memahami diri. Jadi kamu tahu vibration kamu seperti apa, kamu tahu diri kamu kayak gimana. Terus belajar juga untuk bisa terkoneksi sama diriku. Bisa dengan cara banyak interaksi di video ini. Dan kalau misalnya kamu bertanya-tanya, ini adalah timeless reading. Kamu mau kok nontonnya kapanpun ya. Mau 1 tahun setelah aku post, 1 hari setelah aku post, aplikasikan saat kamu menonton. Jadi kita tidak terbatas oleh waktu. So, kalau aku ngomongin soal zodiak, check summarizing Venus and Vedic rising, oke? Okay? This red guidance of power like information and protection watch this video. Aku bakalan cek energi kamu dulu, baru kita lihat energi orang itu. This red guidance of power like show me my soul tribe current energy. Oke, di sini ada justice. Ada energi Libra. Beberapa dari kalian ada yang sedang menunggu datangnya sebuah kontrak atau sedang berencana untuk menandatangani sebuah kontrak. Jadi ini apapun yang berhubungan sama legal atau yang berhubungan sama hukum kamu sedang hadapin. Cuman kebanyakan dari kalian kalau yang namanya justice itu berada di dalam posisi kamu mendapatkan hasil dari apa yang kamu kerjakan. Kalau justice itu istilahnya keadilan sedang berpihak. Kalau energinya justice itu menunjukkan juga soal semuanya harus seimbang. Jadi seimbang tuh konsepnya gini, ada hitam, ada putih, ada kanan, ada kiri. Dalam hidup kita, kalau kita merasakan kebahagiaan, pasti kita juga akan merasakan sebaliknya. Karena gini konsepnya, kalau kita istilahnya gini lah, ibaratnya kalau kebahagiaan dan hal-hal indah itu bagaikan nasi, itu bisa ribuan dan jutaan yang kita dapat dengan mudah. Hal itu jadi tidak ada apa-apanya gitu, jadi bakalan meaningless. Jadi kenapa dalam fase hidup pasti kita kayak roller coaster, ada naik ada turun, karena saat kita di bawah agar kita bisa memahami dan mensyukuri yang pernah kita dapat dan akan kita dapatkan. Kalau energi justice sendiri, ini juga ngomongin soal apapun yang terjadi dalam hidup kamu, semesta membantu dirimu. Jadi saat kamu bertindak baik, hasil akan baik, dan sebaliknya juga seperti itu. Dari Seven of Swords, kalau misalnya ada konflik, ada sebuah pertikaian, bisa pertikaian batin, pertikaian sama orang-orang sekitar, didamaikan. Karena kita nggak harus jadi pemenang untuk menjadi orang baik atau menjadi sosok orang yang menjadi lebih dewasa. Karena yang namanya pertikaian, konflik diri sendiri, itu kita harus tahu pelajarannya, baru kita dapat kemenangan. Tapi kalau cuma menang aja dasarnya ego, kita sebenarnya nggak menang. Itu kemenangan palsu namanya. Jadi belajar jujur sama diri sendiri. Dan kalau aku lihat di sini kebanyakan ada energi air sign, Libra, Gemini, Aquarius. Banyak pemahaman atau istilahnya pelajaran-pelajaran yang akan kamu petik. Ini bisa datangnya lewat buku. Ada banyak dari kalian yang lagi pengen banget mendapatkan ilmu gitu. Bisa dapatnya dari sharing-sharing dari orang-orang yang kamu anggap menginspirasi atau bahkan dari buku. Jadi kalau aku lihat, kalau misalnya kamu dikasih pesan nih sama semesta, dikasih tunjuk buku tertentu, coba baca deh.
Di sini ada The Hangman, fasenya lagi pasif, fasenya lagi menggantungkan semua harapanmu sama yang di atas. Ini juga ada pelajaran soal keikhlasan. Jadi aku tidak bisa memberitahu banyak ya soal konsep ikhlas, karena pemahaman orang setiap orang soal ikhlas itu pasti beda-beda. Cuman kamu akan mempelajari itu, dimana kamu akan menemukan titik kedamaian, titik tengah, karena di sini ada sebuah keseimbangan. Saat kamu seimbang, kamu tidak terlalu terobsesi atau tidak terlalu berambisi untuk ngikutin ego, dimana semuanya akan ngalir dan kamu akan merasakan saat semesta membawa kamu di aliran tersebut, kamu akan lebih santai gitu. Ini energi kamu untuk saat ini dan 1 bulan ke depan. Aku bakalan cek energi dianya, siapa yang tergila-gila pada dirimu. Who is this person that so crazy about the people watch this video? Gila-gila pada dirimu. Dia datang dari keluarga yang harmonis. Jadi kalau aku lihat dia sedang merasakan kebahagiaan di lingkungan keluarganya dia. Ada selebrasi di keluarga, ada yang saudaranya baru menikah, ada yang saudaranya baru melahirkan atau akan melahirkan. Jadi kalau dari Ten of Cups sendiri ini ngomongin soal kebahagiaan yang dia rasakan, terutama di keluarga intinya. Dari Ten of Cups sendiri ini ngomongin soal sederhana bahagianya. Jadi energi dia bukan tipe energi yang bahagia itu harus dari materi, bahagia itu harus dari power. Dia ngerasain kebahagiaan datangnya dari cinta, dan dia bisa ngasih cinta dan dia bisa menerima cinta. Dari Three of Cups sendiri selebrasi. Jadi saat ini momennya sedang ada sebuah perayaan di keluarga sih, bisa keluarga inti atau orang-orang terdekat yang dia sayangin, dan dia pun ikutan happy. Orang-orang kayak gini dia punya perasaan dia nggak ada perasaan iri dan dengki. Jadi kalau temannya bahagia, dia bahagia dengan tulus. Kalau temannya punya penghargaan atau mendapatkan penghargaan, dia bakalan tepuk tangan gitu. Jadi aku tidak melihat dia orang yang jelesan. Dia orang yang sangat memahami dirinya sendiri. Dia tidak punya ada insecurity, tapi dia bisa handle itu. Cuman aku lihat di sini confidence-nya beda ya. Percaya diri sama orang-orang yang egonya tinggi dan arogan, sama orang-orang yang paham akan dirinya sendiri. Dia bisa apa, dia kokoh orangnya. One of a kind actually. Jadi kayak dia beda banget dari orang-orang yang pernah kamu temuin. Jadi kalau secara energi dia cukup bisa dibilang kayak whole package, semua ada di dia gitu. Cuman yang aku lihat dari sini energi cup semua. Kamu bisa dilihat energi sama energi Pisces, Scorpio, Cancer. There's a lot of water energi ya. Jadi energi air banyak sekali. Sama kayak air itu kan ngalir. Dia tipenya juga tidak terlalu terbiasa dalam kondisi stuck. Energinya benar-benar ngalir. Energinya juga istilahnya menghilangkan dahaga. Jadi very fresh. Kalau aku lihat di sini juga ada energi healing yang bisa dia kasih. Orangnya penuh dengan cinta kasih, ketulusan, energinya benar-benar dia mencurahkan cinta, dia dapat cinta gitu. Di sekelilingnya dia kalau kamu lihat ya, bisa orang tua, bisa kakak adik, punya kenaifan dan ketulusan, innocence tentang cinta. Jadi kalau aku lihat dia memang orang yang cukup bukannya paham karena dia punya banyak experience soal cinta ya. Dia lebih seperti kayak memahami cinta itu seperti gimana-gimana datangnya dari dicontohkan sama orang tua gitu. Ini bisa datangnya dari dunia pertemanan. Kalau aku lihat energi Three of Cups itu nunjukin sosok orang yang berada dalam lingkungan sosial kita. Dia bisa lagi saat ini sedang diskusi sama temennya untuk gimana nih, kamu gimana ya gitu. Kalau yang aku lihat ada satu temennya yang tahu banget tentang dirinya. Jadi dia tuh kayak curhatin tentang diri kamu ke dia. So kita bakalan lihat secara spesifik who is this person.
The spirit guidance of power like dengan self-information and protection. Situ next will try who is this person that currently so crazy about them. Siapa yang tergila-gila sama dirimu saat ini? Oke, di sini ada the Five of Cups. Ada beberapa aspek dalam hidupnya yang mungkin tidak sesuai sama kriteria kamu. Dia orang yang pandai untuk berkomunikasi. Aku ngeliat dia pengen banget ngechat kamu. Dia pengen banget ngabarin kamu atau nanyain kabar kamu. Jadi dia tuh tiap hari kayak mikirin gitu loh, aduh gimana ya cara aku ngomong sama dia gitu, gimana ya cara aku ngobrol. The Hangman, orangnya santai banget kalau aku lihat. Who's this person? Siapa yang tergila-gila pada dirimu? Ada the Four of Cups. Siapa yang tergila-gila pada dirimu? The Wheel of Fortune. Dia datang dari keberuntungan, dia datang dari kemakmuran. Dari The Wheel of Fortune sendiri dia punya energi orang-orang yang apapun yang dilakukan hasilnya akan beruntung gitu. Jadi dia punya anugerah seperti itu. Very lucky. Jadi istilahnya apa yang dia sentuh jadi emas. Usaha apapun yang dia lakukan akan ada hasilnya. Dan kalau dari The Wheel of Fortune, ini ngomongin orang-orang yang terbiasa hidup dengan kemewahan, hidup memahamilah barang-barang branded seperti apa. Kalau Four of Cups itu nunjukin, Four of Cups sama Five of Cups itu nunjukin seseorang yang bisa dari fisik atau dari sifat dan watak ada beberapa yang tidak sesuai sama apa yang kamu inginkan. Jadi dia tuh tahu kadang-kadang dia ngasih sinyal nih ke kamu tapi kamu nggak nyadar. Kamu mengabaikan orang ini, dia merasa terabaikan kadang-kadang walaupun dia udah jelas banget ngasih tunjuk kalau aku tuh ada interest nih sama dirimu gitu. Dia orang yang mau untuk berkorban ya kalau aku lihat dari energi The Hangman, The Four of Cups. Kalau aku lihat di sini dia juga sosok orang yang tahu dia mau apa, terutama soal percintaan, terutama saat dia sudah menentukan pilihan. Oke, aku memilih kamu. Dia juga di sini ada energi manifestasi. Orang yang terbiasa untuk bermeditasi atau menguatkan ibadahnya dia. Energi Five of Cups itu ada tindakan-tindakan yang dia lakukan untuk menarik perhatian kamu, tapi ada beberapa dari kamu ada yang nyadarin, ada juga yang kayak sengaja untuk udahlah aku mau tahu gitu. Makanya dia tuh agak bingung harus gimana ya ke kamu. The Eight of Wands, dia orang yang suka traveling, suka jalan-jalan. Aku ngeliat juga dia seseorang yang suka texting. Dia lebih prefer buat chatting daripada telepon. Terus kita bakal lihat lagi dari sini ya. Kita tambahin dari sini. Terus siapa yang tergila-gila pada dirimu? Three of Cups, dia datangnya dari dunia pertemanan. Dia adalah sosok orang yang bakalan ada saat kamu sedih, ada saat kamu senang. Aku ngeliatnya dia juga pintar untuk berbisnis, pintar untuk dia memiliki usaha sendiri atau yang sedang merintis usahanya sendiri. Orangnya cukup mandiri kalau aku lihat. Orangnya juga berpendidikan, bukan hanya pendidikan secara akademik ya, tapi dia tahu nih cara untuk nempatin diri di sosial seperti apa. Orangnya juga pintar bersosialisasi, dia punya kesabaran yang luar biasa. Sabar banget orangnya. Kalau aku lihat dari energi The Seven of Coins, itu nunjukin perbedaan antara kamu sama dia. Cuman keinginan kalian cukup sama di sini. Gitu. Jika kamu ingin mempunyai hubungan serius, dia pun ingin mempunyai hubungan serius. Kalau dari energi The Emperor, pertama gini, kamu kemungkinan berhubungan sama orang yang memahami hukum atau pernah berada di organisasi yang berhubungan sama politik.
atau militer karena dia orangnya sangat disiplin. Terus atau dia datang dari keluarga yang memang menanamkan norma-norma kedisiplinan yang luar biasa. Terus energi The Emperor itu juga nunjukin sosok pemimpin. Jadi kalau kamu dealing sama feminine energi, dia adalah sosok orang yang sudah ajarkan oleh orang tuanya, terutama sosok father figure-nya dia, gimana caranya untuk menjadi kuat di dunia ini. Jadi kedisiplinan, watak dan segala macam cukup kokoh karena memang diajarkan. Kalau misal kamu dealing sama maskulin, dia adalah sosok orang yang tahu tanggung jawab. Oke, aku sosok maskulin, aku harus seperti apa, dia tahu akan hal itu. Pertama, dia punya power yang cukup kuat. Di otoritas itu bukan hanya kayak being bossy, bukan hanya kayak bisa nyuruh-nyuruh, enggak, tapi secara energi atau secara wibawa emang itu melekat di dirinya dia gitu. Dia tahu cara untuk having fun. Dia tahu cara untuk happy, cuman dia juga tahu tanggung jawab. Dan orangnya sangat protektif, terutama untuk orang-orang yang aku sayang nih sama kamu. Mau keluarga, mau bapak, ibu, mau adik, kakak, dia sangat melindungi sekali gitu. Energi Queen of Wands itu ngomongin soal fire. Dia tuh punya semangat yang luar biasa. Jadi kalau misalnya nggak boleh gitu, nggak akan didengerin, karena bagi dia harus ngerasain itu dulu. Dia mau pergi kemana nih contohnya, nggak bisa, jalannya ditutup gitu, dikasih tahu jalannya ditutup, dia nggak peduli, yang penting dia jalan dulu, dia usaha dulu. Sangat membara ya, passionnya juga. Dia punya skill untuk membangun chemistry yang luar biasa karena dia punya sisi confidence itu. Dia tahu nih apa yang bisa aku kasih di dalam kehidupan percintaan aku. So kita bakalan tambahin dari oracle card, who is this person? Siapakah yang tergila-gila pada dirimu? Ada love. Dia cinta banget nih sama kamu kalau aku lihat. Dan dia orang yang memahami apa itu cinta, arti cinta apa. New beginning. Dia pun tidak sabar untuk memulai hubungan baru sama dirimu. Orangnya romantis, iya, cuman dia bukan tipe orang yang romantisnya lebay ya. Dia romantisnya bisa dibilang tahu waktu, tahu tempat, tahu caranya. Adventure, dia suka berkelana, dia suka exploring, dia suka kesana kemari, dia suka nyobain makanan baru, jalan-jalan ke tempat baru. Solitude, tujuan dia itu mencari sebuah ketenangan. Jadi kamu jangan kaget kalau nanti tiba-tiba dia ngilang atau dia absen sebentar untuk melakukan meditasi atau ibadah, karena dia mencari ketenangan setiap harinya. So aku bakalan lihat dari sini. Kita lihat ini bisa dari ciri-ciri fisik atau sifatnya dia. Tuh. 2 4 5 6 7 8 10. Ada soft skin, kulitnya halus sekali. Love is so blind. Dia tidak menilai orang dari apa yang orang itu punya, status sosial, harta, dan tahta. Dia nilai orang benar-benar karena apa yang dia rasa. Fancy, dia terbiasa hidup dengan mewah. Eclectic stylenya juga unik. Fair, dia punya kulit yang terang, cerah. Seksual, dia punya sexual appeal yang bagus. Dia tuh gampang banget untuk narik orang-orang atau menggoda orang-orang. Call you, dia bakalan menghubungi kamu dalam waktu dekat. Well groomed, dia orang yang pintar untuk grooming. Dia tuh mikirin banget soal bukan kecantikan ya, lebih seperti kebersihan diri. Jadi kukunya juga bersih, rambutnya juga terpotong rapi gitu. Cute, orangnya lucu. Dia orang yang kokoh. Dari Mountain juga terlihat dia adalah sosok orang yang punya power,
punya wibawa, orang yang juga keras kepala kadang-kadang. Jadi kita lihat lagi, ini adalah lingkungan sekitarnya dia, kayak di mana dia tinggal. Satu, dua, tiga, empat, 6, 7, 8. Worm. Oke, di sini ada gunung lagi. Kemungkinan dia juga suka banget pegunungan atau dia tumbuh dan lahir di area-area yang tinggi, pegunungan. Worm, tempat yang hangat. The garden, dia punya taman. Di rumahnya ada sebuah taman yang kayak dia selalu ke situ, minimal. Dia suka style-style minimalism dan brutalism. Luxury, mewah. Dream house, dia tinggal atau sedang membangun rumah impiannya dia. Dan di sini ada city. Jadi dia tinggal nggak jauh-jauh dari pemukiman atau kota. Kita bakalan lihat pesan dari Oracle Card untuk kisah percintaanmu. Okay. Healing family issues. Your love life is benefit as you forgive your parents. Ini untuk banyak dari kalian belajar untuk memiliki hubungan yang baik sama keluarga. Apapun yang keluarga kita lakukan mungkin emang agak sulit kalau misalnya itu menyakitkan ya untuk dirimu. Memaafkan itu adalah awal mula kamu untuk menyembuhkan diri kamu sendiri. Menerima keadaan pun seperti itu. Saat kamu mampu untuk bisa memaafkan, kamu akan melihat dampak yang luar biasa di kehidupan percintaanmu. Ada trust, the situation is calling for you to have faith. Situasi ini meminta diri kamu untuk memiliki harapan. Jadi saat kita masih punya harapan, pasti akan ada jalan. Soulmate, yes, this is your soulmate. Ini adalah sebuah validasi kalau dia adalah soulmate-mu. Kita bakal lihat outcome of the situation. Mental semua. Ada Queen of Pentacle, akan ada sebuah kestabilan. Kamu akan ngerasa disayang, kamu akan ngerasa diprioritaskan. Aku ngeliat dia juga bakalan banyak ngebantu diri kamu, atau cara dia untuk nunjukin cinta adalah dengan membantumu. So this is your reading, thank you for watching. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa book reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye!